Sejak kejadian kemarin, Zeni tak lagi datang ke masjid. Keberadaan Zeni dipertanyakan teman-teman, termasuk anak-anak juga, karena selama ini Zeni mampu merebut hati anak-anak karena tingkah konyolnya. Namun sudah 3 hari ini, Zeni tidak lagi ke masjid. Entah kemana dia. Randy menyadari itu. Rasa bersalah menghampirinya. Mungkin Zeni benar-benar pergi. Bukankah ini yang Randy inginkan? Tapi kenapa Randy malah galau? Woi Ren, ngelamun aja lu. Kenapa? Tanya Rasya. Gak apa-apa, jawab Randy berusaha biasa saja. Gua tahu nih, lu lagi galau mikirin si tomboy itu kan? Ngaku lu. Tebak Rasya. Lucu lu. Ya enggak lah, gue bahagia kali gak ada dia, jawab Randy berusaha meyakinkan. Ren, mulut itu bisa aja bohong, tapi hati kan enggak, jawab Rasya lagi. Dih, sok bijak lu, bijak Randy. Tenang bijak, jawab Rasya membela dirinya. Ragil, Rangga, dan Roni melihat Rasya dan Randy. Mereka menghampiri. Ada apaan sih? Rame amat, tanya Roni. Nih, ada yang galau mikirin yang pergi. Padahal kemarin ya, dia sendiri yang minta si tomboy itu pergi. Dia sendiri juga yang galau, jawab Rasya. Dih, sotoy lu, orang gue biasa aja. Randy mencoba memungkiri perasaannya. Ragil tersenyum. Ren, terkadang apa yang terucap dari mulut berbeda dengan yang ada di hati. Kelihatan kok dari muka lu kalau lu merasa kehilangan, jawab Ragil. Ini lagi samanya kayak Rasya. Udah orang gue bahagia. Randy berusaha meyakinkan teman-temannya. Ren, kita kan udah kayak keluarga. Tiap hari, tiap detik kita selalu bareng. Kita tahu saat di antara kita ada yang sedih atau bahagia, karena rasa di antara kita itu begitu kuat. Jangan ragukan itu, ucap Roni. Gue juga ngerasa Randy beda semenjak Zeni gak ada 3 hari ini. Ya walaupun pas ada Jenny, dia sok-sok cool gitu. Rangga ikut menimbrung. Iya dah iya, gue lagi galau. Gue lagi mikirin tuh cewek, puas kalian, jawab Randy akhirnya. Kan akhirnya ngaku juga lu, jawab Rasya. Tapi gue salah gak sih kemarin bilang gitu? Kayaknya gara-gara kemarin dah gue jadi ngerasa bersalah, ucap Randy. Ya makanya jangan ngambil keputusan pas marah. Nyesel kan akhirnya, tanya Roni. Gini Ren, kalau diberi kesempatan lu ketemu lagi sama Zeni, mending lu minta maaf. Soalnya gue sedikit tahu sesuatu dari Hanza mengenai Zeni, ucap Ragil. Hah? Tahu apaan lu? Tanya Randy. Ya kita ngomong berdua aja ya, kata Hanza. Zeni minta buat gak ngasih tahu siapa-siapa, jawab Ragil. Ya elah, kita kan keluarga, masa ada yang disembunyiin, ucap Rasya. Bukan disembunyiin, tapi ditunda untuk diberitahu. Suatu saat mungkin kalian juga akan tahu dari Zeni sendiri atau dari orang lain, tapi yang jelas bukan sekarang, ucap Ragil. Mereka mengiyakan dan mengerti. Ragil dan Randy pergi menuju tempat sempit untuk berbicara 4 mata. Lu tahu apaan tentang Zeni dari Hanza? Setahu gue, dia orangnya gak pernah cerita tentang kehidupannya sama orang lain, termasuk gue, tanya Randy. Nah, lu belum tahu kan? Makanya nih gue kasih tahu, dan semoga lu bisa lebih menyikapinya dengan rasa maklum, jawab Ragil. Ya udah apaan? Tanya Randy lagi. Ren, lu tahu tentang orang tua Zeni? Ragil balik bertanya. Randy menggeleng. Selama pacaran, Randy tidak pernah tahu tentang kehidupan Zeni karena Zeni tidak pernah membahasnya. Saat membahas orang tua, Zeni lebih banyak diam, kadang tidak merespon dan bahkan sampai pergi tanpa alasan. Orang tuanya kenapa? Udah cerita aja, gue basa-basi. Randy tak sabar mendengar cerita tentang orang tua Zeni. Jadi gini Ren, orang tua Zeni itu pisah saat Zeni berumur 14 tahun dan Zeni ditinggalkan orang tuanya. Untung saja tetangganya sempat ke rumah waktu itu dan melihat Zeni sedang menangis dengan tatapan kosong.
Akhirnya, dia diurus selama beberapa minggu oleh tetangganya itu. Karena tidak mau merepotkan, dia tidak ingin lagi tinggal di rumah tetangganya. Dia bekerja paruh waktu di toko sembako. Dia akhirnya terbiasa hidup sendiri dengan keras, tanpa ada yang membimbing. Sering pulang larut malam, sering nongkrong bareng anak-anak gak jelas. Orang tuanya gak ada kabar sampai sekarang. Dan mungkin itu alasan kenapa dia menjadi orang yang keras kepala dan kasar. Dan lu tahu Ren, dia menganggap lu adalah sesuatu yang paling berarti dalam hidupnya. Karena semenjak dia pacaran sama lu, dia seperti menemukan kasih sayang. Meski itu bukan dari orang tuanya, tapi kehadiran lu membuat dia percaya bahwa di dunia ini masih ada orang yang menyayanginya. Jawab Ragil menjelaskan. Randy terdiam mendengarnya. Sungguh dia baru mengetahui tentang Zeni. Apa mungkin ini adalah alasannya Zeni tidak pernah membahas keluarganya? Dan jika ada orang yang membahas tentang orang tua, dia hanya diam, bahkan pergi. Tapi kenapa Randy baru tahu? Kenapa Zeni tidak pernah mengatakannya? Udah ya, gue yakin lo bisa bersikap setelah ini. Gue mau pesen, jaga perasaannya. Tapi bukan berarti lo harus pacaran lagi sama dia. Enggak. Kehidupan lo yang sekarang lebih baik. Dan gue yakin lah sama lo yang sekarang. Gue yakin lo bisa bersikap. Ragil menepuk-nepuk pundak Randy lagi. Randy masih terdiam. Ragil tersenyum. Ragil yakin Randy bisa bertindak sesuai pelajaran apa yang dia dapat di kegiatan masjid selama ini. Melihat kediaman Randy, Ragil akhirnya mengajaknya untuk kembali ke Rangga dan kawan-kawan. Segitu perihnya kehidupan kamu. Kenapa kamu gak pernah cerita tentang semua ini? Kenapa harus orang lain yang memberitahu? Haruskah kita berakhir cukup sampai di... Singkat cerita, sudah 1 minggu Zeni tidak lagi ke masjid. Kehadirannya ditunggu Ragil, Hanza dan yang lainnya, termasuk Randy, bahkan anak-anak. Randy berusaha menghubungi tapi tak pernah direspon Zeni. Zeni benar-benar menghilang tanpa kabar. Ada kabar nggak Ren? Zeni di mana? Tanya Ragil. Nggak ada Gil. Dia nggak respon sama sekali panggilan gue. Jawab Randy. Kemana ya? Kok bisa ngilang gitu? Lo emangnya ngomong apaan sih sama Zeni sampai dia pergi gitu? Tanya Tisa. Ya gitu. Randy menceritakannya pada Tisa dan juga yang lain. Pantas aja dia pergi. Orang lo yang minta pergi. Apalagi kan Zeni tipe orang yang memang kalau udah punya keinginan ya pasti dia buat ngegapainya. Lah ini lo ngusir dia. Mungkin dia juga bertekad dalam hatinya buat jauh-jauh dari lo. Gak apa banget sih lo Ren? Cap Amil. Tahu Ren, padahal gitu-gitu Zeni itu orangnya baik. Dia sayang banget sama anak-anak. Lalu malah ngusir. Cewek mana coba yang bisa dibentak-bentak gitu? Siap Mai menambahkan. Hei, udah kita berdoa aja ya. Semoga nggak terjadi apa-apa sama Zeni. Atau gimana kalau kita cari aja? Usul Hanza. Gak usah. Semua terkejut dan langsung memandang ke arah suara. Semakin terkejut karena orang yang sedang dipenjarakan kini ada tepat di hadapan mereka. Tapi kali ini penampilannya berbeda. Balutan jilbab dan gamis yang dipakainya membuatnya menjadi sosok wanita yang anggun. Semua terheran sekaligus senang dengan penampilan Zeni kali ini. Tapi dari mana dia? Kenapa baru muncul sekarang? Masya Allah Zeni, akhirnya kamu kembali ke sini. Ucap Hanza langsung menghampirinya, diikuti Tisa, Mei dan juga Amel. Gue nggak nyangka lu lebih cantik begini. Lebih enak dilihat adem gitu, ucap Amel. Iya Mei sedang banget ngelihatnya, ucap Mei menambahkan. Zeni tersenyum. Lalu dia melihat anak-anak di dalam masjid sedang belajar dengan Pak Kiai. Tiba-tiba air matanya menetes. Zen, kenapa? Tanya Hanza. Gak apa-apa, aku senang aja bisa ada di sini lagi, jawab Zeni. Randy mencoba menghampiri,
Setidaknya dia ingin minta maaf soal kemarin-kemarin. Zen, panggil Randy. Zenny melirik Randy, namun dia kembali menunduk. Zen, aku tahu kamu marah. Maafin aku Zen, aku udah bentak kamu. Aku baru tahu tentang kamu. Maafin aku. Ucap Randy. Tahu tentang apa? Tanya Zenny. Kehidupan kamu, jawab Randy. Semuanya tahu? Tanya Zenny. Iya, Ragil, Hanza dan aku udah cerita sama yang lain, termasuk Pak Kiai, jawab Randy. Gue gak mau dikasihanin. Lagi pula gue gak marah, malah gue introspeksi diri. Dan alhamdulillah gue bisa lurus niat. Selama seminggu gue ngilang, gue tuh ketemu cewek berhijab lagi digangguin preman. Gue bantuin, namanya Sheila, dan dia ngajak gue ke rumahnya. Karena gue ngerasa nyaman, gue cerita banyak tentang hidup gue. Entah kenapa gue ngerasa nyaman deket Sheila. Rumahnya juga adem banget. Keluarganya menjamu gue dengan baik. Gue serasa punya keluarga di situ. Akhirnya gue diajarin berbagai hal, terutama tentang agama, dan akhirnya gue mantap untuk berhijab. Dan sekarang gue balik lagi ke sini. Insya Allah. Niat gue bukan mau deketin Randy. Lagi pula sekarang gue percaya kalau memang jodoh, kelak pasti akan dipersatukan. Dan kalaupun enggak, gue yakin Allah udah nyiapin yang terbaik buat gue dan juga Randy. Cerita Zenny benar-benar membuat mereka terharu sekaligus takjub dengan perubahan Zenny yang terjadi hanya dalam waktu 1 minggu. Itulah keyakinan yang kokoh dan kuat. Zenny ingin berubah dari hidupnya yang tak tahu arah, dan kini dia ingin serius belajar bersama Pak Kiai